Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita, bertemu untuk mata kuliah riset operasional ya, jadi hari ini adalah kuliah ke-7, Pak Maryadi sudah menyelesaikan sampai dengan kuliah ke-6. Jadi rencananya saya akan masuk untuk 5 kali pertemuan, dan nanti setelah saya, Pak Mirza akan melanjutkan juga untuk 5 kali pertemuan ya. Jadi materi, kuliah saya, kuliah hari ini sampai dengan nanti kuliah ke-11 itu sudah saya upload di e-learning. Jadi, materi sudah bisa diakses di e-learning, silakan nanti di-download untuk dipelajari kembali setelah kuliah ini. Kemudian di dalam, aplikasi, QM for Window, juga di belakang sekali itu ada soal latihan, jadi nanti, mohon bisa dikerjakan setelah perkuliahan nanti saya siapkan tempat untuk upload di e-learning-nya. Jadi di setiap, di ujung aplikasi QM for Window itu selalu ada saya masukkan soal, jadi nanti mohon untuk dikerjakan ya. Eee, saya izin share screen terlebih dahulu terkait materi kita hari ini. Oke, jadi ini adalah, materi kuliah kita hari ini, yaitu metode atau model jaringan. Jadi riset operasional selain bisa mengerjakan optimasi seperti yang diajarkan oleh Pak Maryadi, kemudian metode transportasi, lalu metode penugasan, juga bisa melakukan, optimasi terkait dengan jaringan. Jadi, metode jaringan ini biasanya dipakai misalnya untuk teman-teman yang ada di, teknik sipil, misalnya mau menghitung, berapa sih penggunaan panjang kabel yang paling minimal misalnya, atau, di transportasi menghitung arus, kendaraan, misalnya seperti itu. Jadi, banyak, diaplikasikan, terkait dengan, arus, masuk, keluar masuk kendaraan, kemudian panjang kabel dan sebagainya ya. Jadi, nah sebelum saya masuk ke jaringan itu apa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan, ada 2 istilah penting, di dalam, model jaringan. Yang pertama, ada yang namanya node atau dalam kalau di bukunya, eee, buku-buku riset operasional ada yang menuliskan node, tetapi ada yang menuliskannya juga dengan nodus, seperti itu. Kemudian yang kedua ada istilah yang disebut dengan gusur atau cabang ya. Jadi ada nodus atau node dan ada cabang. Yang mana yang node, yang nodus atau node itu adalah bulatan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi itu adalah nodus atau titik gitu ya. Tetapi ada juga busur. Busur itu apa? Busur itu menunjukkan panjang dari 1 ke 2 itu satu busur. Dari 2 ke 3 itu satu busur. Jadi ada busur 1, 2, ada busur 2, 3 berarti dari nodus 1 ke nodus 3. Ada busur 2, 4 kalau di gambar yang ini, ada busur 2, 4 artinya menghubungkan antara nodus 2 dan nodus 4. Terus sampai terakhir ada busur 4, 5 yang menghubungkan 4 dan 5. Jadi, yang mana yang jaringan? Nah, ini adalah jaringan. Yang besar ini adalah jaringan, sebuah jaringan dibangun oleh nodus dan busur, ya. Nah, kemudian ketika kita bicara jaringan, jaringan itu ada yang berbentuk loop, ada yang tidak berbentuk loop. Jadi ada yang berbentuk sirkuit ya, yang mana yang loop? Jadi loop yang terarah atau sirkuit adalah sebuah loop di mana sebuah busur memiliki arah atau orientasi yang sama. Nah, di dalam gambar ini yang membentuk loop itu adalah dari busur 2 ke busur 4, lalu ke busur 3, lalu kembali ke busur 2. Ini adalah loop. Tetapi yang sebelah kirinya, yang ini, yang sebelah kiri, yang ini bukan loop ya. Jadi yang sebelah kanan ini yang loop. Kenapa disebut loop? Karena dia arahnya satu arah dan kembali ke titik, yang sama. Tetapi kalau yang 1, 2, dan 3 ini arahnya tidak sama, maka dia tidak bisa disebut loop. Jadi di dalam jaringan itu ada yang punya loop, ada yang tidak punya loop. Jadi sudah ada 3 istilah ya, ada nodus, ada busur, dan ada loop. Nah, lalu selanjutnya ada istilah pohon perentangan ya. Materi saya ini banyak saya ambil dari bukunya Hamdi Ataha, Riset Operasional, jadi nanti, silakan dibuka-buka juga buku Hamdi Ataha. Nah, apa itu pohon? Pohon itu adalah, sebuah jaringan yang berhubungan
yang hanya dapat melibatkan sebagian dari nodus. Jadi dia pohon itu hanya menghubungkan sebagian dari nodusnya, 1, 2, 4, 3, ini baru pohon. Tetapi ada yang disebut dengan pohon perentangan. Pohon perentangan adalah sebuah jaringan yang berhubungan, yang mencakup semua nodus dalam jaringan tanpa loop. Jadi kalau seperti ini misalnya, ini kan tadi sebetulnya pohon ya. Nah, tetapi ketika dia sudah memiliki 2 busur, bisa 2 ke 5 dan 2 ke 4, maka gambar yang sebelah kanan ini disebut dengan pohon perentangan. Lalu ada beberapa metode dalam analisis jaringan yang saya akan sampaikan, ada 2, yaitu minimal spanning tree dan shortest route algorithm. Jadi, ada 3 ya, jadi sebetulnya ada 3, satunya adalah metode arus maksimal, nanti setelah ini di, bahan dokumen, di kalau yang ini kan PPT, nanti ada di versi Word-nya nanti akan saya sampaikan juga yang arus maksimal. Jadi ada 3 metode dalam jaringan, yaitu spanning tree minimal dan shortest route algorithm. Kita lihat yang pertama, saya langsung ke soal, sehingga nanti kita bisa langsung membedakan, bagaimana pohon perentangan minimal dan seperti apa sebetulnya shortest route ya. Saya sampaikan yang pertama dulu masalah pohon perentangan minimal. Contohnya ini contohnya ada di buku Hamdi Attaha juga. MyTwist TV sedang berada dalam sebuah proses perencanaan penyediaan jaringan TV kabel ke 5 wilayah baru. Jaringan digambarkan seperti gambar berikut, nanti ada gambarnya. Angka yang berkaitan dengan setiap cabang mewakili jarak yang diperlukan untuk menghubungkan 2 lokasi. Kita diminta untuk menentukan hubungan yang akan menghasilkan penggunaan kabel minimal sambil menjamin bahwa semua wilayah terhubung. Jadi kita ingin semua wilayah terhubung, tapi kabelnya jangan terlalu banyak, kabelnya minimal. Nah, ini adalah pohon perentangannya. Jadi ini kondisi pertama, kita sekarang ada di sini MyTwist TV, dia akan membangun cabang di nodus 2, 3, 4, 5, dan 6. Angka yang menghubungkan antar busur, jadi dari 1 ke 2 itu melambangkan jarak. Jadi ini 1 kilo, 3 kilo, dari 1 ke 6, 9 kilo, dari 2 ke 4 itu 4 kilo, dari 1 ke 7 itu 7 kilo. Jadi angka yang di antara busur itu menunjukkan jarak. Maka kalau kita bicara pohon perentangan minimal, ketika satu kan bisa bergerak ke 2, bisa bergerak ke 3, bisa bergerak ke 4. Ya. Jadi kita punya 3 pilihan nih, kalau dari 1 bisa ke 2, bisa ke 5, bisa ke 4. Tetapi karena kita menggunakan prinsip perentangan minimal, maka tentu kita akan memilih dari 1 ke 2, karena jaraknya paling pendek, artinya kabel yang akan kita keluarkan juga paling sedikit. Maka yang pertama, kita akan menghubungkan dari 1 ke 2, artinya 1 dan 2 terhubung, yang stasiun ketiga, keempat, kelima, dan keenam belum terhubung. Jaraknya adalah jumlah kabel yang diperlukan adalah 1. Selanjutnya mau ke mana? Sudah dari 2, ya. Dari 2, sebetulnya kita bisa ke 5, bisa ke 3, bisa ke 4. Nah, kita lihat kita mau ke mana. Kalau dari 2, kita langsung ke stasiun 4, itu jaraknya 4 kilo. Kalau dari 2 ke stasiun 3, jaraknya 6, dari 2 ke stasiun 5, itu 3. Nah, tentu kalau kita ambil logikanya, kita akan hubungkan dari 2 ke 5, karena jaraknya paling pendek. Yang ini jaraknya 3, sementara yang lain jaraknya adalah 4 dan 6. Maka langkah kedua, kalau ini langkah pertama stasiun 1 terhubung dengan stasiun 2, maka langkah kedua stasiun 2 terhubung dengan stasiun 5. Kabel yang diperlukan adalah 3. Sehingga sekarang stasiun 1 sudah terhubung dengan stasiun 2, sudah terhubung dengan stasiun 3. Yang belum terhubung adalah stasiun 3, 4, dan 5. Oke. Selanjutnya, kita akan menghubungkan stasiun 3, 4, dan 6. Kita kembali ke awal. Mau kemana dulu sebetulnya? Kalau kita dari 5, oke, mohon maaf. Kita ke 5, kita sudah di 1, sudah di
2 sudah di 3. Yang belum adalah 3, 4, dan 5. Ada banyak alternatif sebetulnya. Jadi kita bisa dari 2 itu ke 3, 6. Ya. Bisa juga dari 2 ke 4 itu kita 4, dari 2 ke 4 itu jaraknya 4. Bisa juga kita dari 1 ke 4 itu jaraknya 7. Maka mana dulu yang kita pilih atau kita mau bisa juga dari 1 ke 3 itu jaraknya 5. Jadi tadi kan sudah yang tadi kan kita sudah terhubung yang ini. Nah, ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menghubungkan 3, 4, dan 5. Ada beberapa, kalau dari 5 ke 4 itu 8. Ya. Kalau dari 1 ke 5, dari 1 ke 3 itu jaraknya 5. Dari 1 ke 7 itu jarak 1 ke 4 itu jaraknya 7. Atau bisa juga dari ada nggak alternatif lain? Nggak ada lagi ya. Maka mana yang kita pilih? Yang kita pilih adalah 1 ke 3. Maka oke, dari 1 oke, dari 1 dari 2 ke mohon maaf, dari 2 ke 4. Kenapa dari 2 ke 4? Alternatif tadi kan yang ini sudah terhubung. Yang ini kan sudah terhubung. Ya. Kalau kita 1 ke 4 dia 7. 1 ke 3 dia 5. 2 ke 4, 4 atau mau dari 5 ke 8 itu ada 8. Maka yang kita pilih adalah dari 2 ke 4 karena jaraknya paling pendek. Sehingga step ketiga, stasiun keempatnya yang terhubung lewat 2. Ya, jadi dia terhubung lewat 2 bukan lewat 1. Jadi 1, 2, 4, 5 sudah terhubung. Jadi 1 ditambah 3 ditambah dengan 4 jaraknya kabel yang dibutuhkan. Nah, berarti yang belum terhubung adalah 3 dan 6. Maka selanjutnya yang terhubung adalah 6. Kenapa 6? Karena nanti jarak ke 6 itu paling pendek. Ya. Setelah 6 baru nanti kita ke 5 lewat 1, ke 5. Ketiga, mohon maaf, ketiga lewat 1. Sehingga nanti sudah terhubung semua 1, 2, 4, 5, 6, dan 3. Berapa kebutuhan kabelnya? Tadi dari 1 ke 2 jaraknya 1, maka kita butuh kabel 1, dari 2 ke 5 jaraknya 3, dari 2 ke 4, 4, dari 5 ke 6, 3, dan dari 4 ke 3, 5. Maka kumulatifnya adalah 1, 4, 8, 8 dapatnya dari 4 tambah 4 jadi 8, 11, 8 tambah 3 jadi 11, dan 11 tambah 5 jadi 16. Sehingga total panjang kabel yang diperlukan itu adalah 16. Total panjang kabel yang diperlukan adalah 16. Seperti itu. Oke, itu adalah perentangan minimal. Jadi selalu kita memilih jarak yang paling pendek. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan sampai sini. Ada? Bisa diikuti? Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Ada yang ingin bertanya, silakan. Bisa diikuti ya. Rahel, Indah, Bunaya, Destia, Ega. Bisa, Bu. Oke, dijawab ya. Ada yang mau ditanya sampai sini? Enggak, Bu. Nggak ada, oke. Sekarang saya lanjutkan dengan yang kedua, yaitu rute terpendek. Rute terpendek itu kita akan menghubungkan satu busur dengan busur yang lain, juga dengan menggunakan jarak yang paling pendek. Ya. Nah, sekarang ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah penggantian peralatan. Sebuah perusahaan penyewaan mobil sedang mengembangkan sebuah rencana penggantian armadanya untuk 5 tahun. Mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2000. Tiap awal tahun, keputusan harus diambil apakah satu mobil itu harus dioperasikan atau diganti. Semua mobil harus dioperasikan paling tidak 1 tahun dan harus diganti setelah 3 tahun. Nah, ini adalah biaya penggantian mobil. Jadi,
Cara membacanya adalah mobil tahun 96 ya, kalau diganti di tahun 97, kalau dia mobil 96 1 tahun berarti tahun 97 di sini, maka biaya 97, maka biayanya 4.000. Kalau diganti tahun 96 di tahun kedua maka biayanya 5.400. Kalau diganti di tahun ketiga biayanya 9.800. Nah, kalau mobil tahun penggantian 97 maka dia 4.300. Jadi ini, nah yang ini tadi ya tahun 96, 97, 98, 99, 2000. Mobil tahun 96 jika diganti tahun 97 diganti 1 tahun dia 4.000. Ini 4.000, ini 4.000-nya. Ya, jika diganti 2 tahun maka biayanya 5.400. Jadi mobil tahun 96 diganti tahun 98 biayanya 5.400. Jika mobil tahun 96 diganti 3 tahun berarti kan biayanya tahunnya 1999, maka biayanya 9.900. Nah, ini biayanya 9.900. Lanjut ke mobil tahun 97. Mobil tahun 97 diganti tahun pertama berarti ini ya, maka dia 4.300. Ya. Kalau diganti 2 tahun, tahun kedua, mobil yang ini tahun kedua, nih, berarti 6.200. Kalau dia diganti 3 tahun, maka biayanya 8.750. Mobil ketiga, dibeli tahun 98, kalau diganti tahun 1 tahun berarti 99, maka biaya penggantiannya 4.800. Kalau diganti 2 tahun, maka biayanya 7.100. Sementara mobil tahun 99, kalau diganti tahun 2000, dia biayanya menjadi 4.900. Jadi ini 4.900, ini 4.900. Nah, kita akan lihat apa beda antara perentangan minimal dengan shortest route. Kalau dia perentangan kita pakai prinsip perentangan minimal ya, maka kita akan selalu pilih dari 96, kan ini 9.800, ini 5.400, ini 4.000, maka kalau kita pilih itu kita akan selalu pilih yang ini. Di titik ini ada 4.300, 62, 87 pasti kita akan pilih yang ini. Di titik 98 kalau kita pakai perentangan minimal, kita pakainya berarti 4.800 karena lebih kecil dari 7.100. Kalau 99 ini nggak ada pilihan, pasti kita pilih, ya nggak? Artinya, kalau kita pakai sisi perentangan minimal, biayanya menjadi 4.000 ditambah 4.300 ditambah 4.800 ditambah 4.900. Kalau pakai prinsip perentangan minimal. Malah jadi mahal dia, jadi biayanya sekitar 15 ribuan kalau ganti setiap tahun nih. Kalau ganti setiap tahun dia jadi 18.000. Nah, apa maksud dengan perentangan minimal? Perentangan minimal itu kita akan mencari apa maksud shortest route. Shortest route itu kita akan mencari biaya yang paling kecil yang dikeluarkan. Nah, jadi kita bisa bisa mencoba sebetulnya kalau pakai QM tinggal masukin nanti dia keluar sendiri, pilih shortest route ya. Tetapi kalau di sini kita perlu menggunakan logika. Ya, tahun 96 kalau kita ganti 97, kemudian kita ganti tahun 2000, 96 ganti 97 berarti kan 4.000 nih. Ini 4.000. Ini. Kemudian ganti lagi tahun 2000, berarti ganti dari sini gantinya tahun 2000, berarti 8, 7, 9, 10. Totalnya adalah 12.750. Jauh masih di bawah kalau ganti tiap tahun. Tapi ada yang lebih murah loh. Gantinya 2 tahun sekali. Jalan terpendeknya, mobil tahun 96, diganti tahun 98, diganti tahun 2000. Itu cuma 12.500 biayanya. Jadi skenario shortest route-nya adalah melakukan penggantian mobilnya setiap 2 tahun sekali karena biaya yang dikeluarkan paling murah. Jadi kelihatan ya, beda antara perentangan minimal dengan shortest route. Kalau perentangan minimal, semua titik itu harus kita lewati. Semua nodus harus kita lewati. Kalau shortest route, yang penting dia sampai ke ujung. Tidak semua nodus dilewati tidak apa-apa. Ya, jadi bedanya saya ulangi, kalau dia perentangan minimal karena harus menghubungkan semua titik, maka semua titik harus dilewati, semua nodus harus dilewati. Tetapi kalau shortest route yang penting nyampe di ujung. Tidak semua titik dilewati tidak apa-apa. Itu kalau shortest route bedanya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, saya lupa bertanya, apakah di antara 6 orang ini ada yang belum pernah mengambil riset operasional? Kalau Rahel sudah, kalau Ega sudah, ya. Kalau Indah udah belum Indah? Indah udah pernah ambil?
Udah, Bu. Udah. Kalau Bu Nayah, udah pernah? S1-nya dulu penyuluhan, Bu. Oh, S1-nya penyuluhan. Oke, oke, oke. Kalau Destia, sudah pernah ambil? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Jadi nanti Bu Nayah ya belajar menggali kembali gitu karena belum pernah dapat riset operasional ya. Oke. Nah, dengan cara yang sama, suatu rute dengan contoh kedua ini nanti kita bisa petakan kalau kita mau berangkat dari 1 ke 5 itu mau lewat mana saja. Jadi kalau nanti dapatnya dari 1, kemudian kedua, kemudian langsung ke 5. Jadi tidak harus lewat semua titik. Karena kalau lewat semua titik malah jadi mahal. Seperti itu ya. Nanti diinikan kembali. Nah, ini adalah contoh ketiga, sama suatu rute juga. Kita ingin lewat di jalan yang hambatannya paling kecil, yang kira-kira tidak kena macet, terus kita tidak kena tilang. Si pengemudi itu akan berangkat dari 1 ke 7. Tadi saya sampaikan kembali kalau kita pakai shortest rute itu semua nodus tidak harus dilewati. Jadi boleh pakai pokoknya yang pendek paling pendek aja lewat mana yang penting saya nyampe ke 7 kalau kita mau ke 7. Kalau kita mau ke 5 beda lagi rutenya mana yang paling pendek. Nah ya nanti kita akan sampai rute teramannya itu nanti ya. Yang pertama kalau dari 1 itu dari 1 ke 2 bisa 1 ke 3. Tentu kalau lewat yang pertama kita pasti pilih yang paling minimal 0,2 dulu ya enggak? Ya kan? Ya. Nah, karena lebih pendek dari 0,9. Nah, dari 2 mau ke mana? Dari 2 kita kan mau ke 7 ya, mau berangkatnya tuh dari 1 ke 7 sekarang. Kalau bisa lewat macam-macam ya, bisa lewat sebetulnya bisa lewat sini nih gitu kan. Bisa langsung 1, 3, 5 alternatifnya. Bisa 1, 2, 3, 4, 5. Bisa 1, 2, 4, 6, 7. Bisa 1, 2, 4, 5, 7. Ya nggak? Betul ya? Banyak sekali kan rutenya sebetulnya. Tetapi jarak yang paling pendek ya, yang tidak kena macet dan tidak kena tilang tuh lewat mana sih ya gitu. Maka kita coba cari. Yang kedua kita udah nyampe 2, kalau sudah sampai 2 nggak mungkin lewat tidak mungkin lewat yang lain ya, maka pasti kita akan pilih 3. Pasti kita akan pilih 3. Karena yang ini lebih besar daripada yang ini sementara. Nah, dari 3 itu bisa ke 4. Dari 3 itu bisa ke 5. Mau kemana kita? Kalau lewat sini ke 4, maka dia 0,1 ditambah 0,5 ditambah 0,35 ditambah panjang ya, ya enggak? Kalau dari 3, karena kan kalau di sini kalau pakai perentangan minimal harusnya pilih yang ini, ya enggak? Tetapi kalau kita pilih dari 3 ke 4, kita akan punya 2 alternatif, 0,1 ditambah 0,4 ditambah 0,25. Jadi panjang. 0,1 ditambah 0,35 kalau lewat sini ditambah 0,5 panjang. Maka yang paling enak itu lewat sini dari 3 itu ke 5 karena hanya 0,3 ditambah dari 5 ke 7 jadi 0,25. Sehingga yang dipakai itu adalah rute yang dipakai itu adalah 0,2 ya lewat 0,6 kemudian lewat 0,3 kemudian 0,25 sampai ke 7. Tidak semua titik dilewati. Titik mana yang tidak dilewati? Titik 2 kita enggak titik 4 tidak kita lewati sama titik 6. Enggak kita lewati. Bisa enggak ngikutin sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Jadi itu beda antara perentangan minimal dengan shortest. Bu Naya silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bu Naya. Belum, Bu. Belum ya? Oke. Bisa diikuti ya sampai sini ya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, sip. Nah, sekarang tadi kan saya hanya baru cerita logical thinking-nya gitu. Bagaimana kita membedakan antara shortest rute dengan perentangan minimal. Sebetulnya gitu ya, algoritmanya, aljabarnya tidak sesederhana itu gitu. Jadi ada algoritma sebetulnya yang harus ditulis gitu dalam RO. Jadi algoritma untuk mencari rute terpendek. Dia ada algoritma siklis. Tapi kita harus paham. Tapi kalau kita sudah paham yang tadi, kita tinggal nambah algoritmanya. Ada asiklis, ada siklis. Apa bedanya? Algoritma siklis itu jika jaringannya tidak memiliki loop. Nah, tadi di depan sudah disampaikan.
Kalau loop itu berarti dia kembali ke titik awal. Kalau siklis itu ada loopnya. Jadi jaringan itu ada loopnya. Kalau asiklis tidak ada loop. Nanti kita akan menggunakan format pelabelan algoritma itu D, N, di mana D itu adalah jarak terdekat, jadi jarak yang sebelumnya yang sudah dia tempuh, dan N itu adalah nodus yang mendahuluinya. Oke, nah ini adalah kita lihat dulu ya. Ini adalah algoritma asiklis ya. Sebetulnya kita sudah tahu kalau pakai rute terpendek kan tadi tidak semua nodus harus kita lewati ya. Saya mau berangkat dari 1 ke 7. Yang angka di tengah tadi sudah disampaikan, angka di tengah ini adalah angka yang menunjukkan jarak. Saya mau berangkat dari 1 ke 7, nanti dapatnya tuh rutenya tuh sebetulnya 1, 2, 5, 7 gitu ya. Nah, sekarang ini yang algoritma tuh yang mana sih ini nih algoritmanya itu nih. Tadi kan tidak kita tulis algoritmanya. Nah, tadi kita hanya bicara dia ngalir aja. Nah, ini nih algoritmanya tuh. Nah, tadi notasinya adalah D sama N. Nah, ya. Dia ditulis terbalik dari tujuan ke asal. Ya, dari akhir ke awal. Dari awal tadi ini N, ini D. Ya. Maka dia 21. 21 itu artinya apa? 2 itu artinya jaraknya 2. 1 itu artinya dia berasal dari nodus 1, dari titik pertama. Ya, masuk ke 5, maka dia ini ya, 7, 2. 7 dapat dari mana kira-kira Bu Naya? Dapat dari mana 7 kira-kira? Akumulasi jarak, Bu. Heeh. Akumulasi jarak dari semula dari 1 Heeh. dan dari 2 ke 5. Oke, jadi 2 ditambah 5, dapatlah 7 ya. Nah, kemudian 2 itu titiknya berasal dari 2. Nah, ketika sampai di sini juga sama. Dia berubah jadi 13 sama 5. Berarti 7 ditambah 6, 13. 5 berasal dari nodus 5. Bisa ikutin sampai sini? Ya. Oke. Jadi itu ada kenapa disebut algoritma asiklik? Karena di dalam jaringan ini tidak ada loop. Nah, sekarang ini adalah perhitungan ribetnya sebetulnya. Jadi gini, sebetulnya ini kan kalau yang ini ya, kalau sekarang algoritma lengkap. Ini kan algoritma yang ditulis ini hanya algoritma yang optimum saja yang kita lewati. Tapi sebetulnya di sini juga ada algoritma loh. Tapi kita nggak pilih karena dia bukan optimum, kita nggak lewat sini. Tapi sebetulnya di sini tuh ada algoritma. Algoritmanya berapa? 4, 1. Betul nggak? Di sini tuh juga sebetulnya ada algoritma. Algoritmanya berapa? Di sini 3, di sini 5 sama 3. Berarti kalau 5 berarti 4 tambah 1 dan berasal dari 5. Tapi kita bisa memahami berarti di titik ini ada berapa algoritmanya. Bisa dari 2, bisa dari 1, bisa dari 3. Ya nggak? Jadi di titik ini tuh algoritmanya ada 3, tapi tiga-tiganya tidak. Jadi tiga-tiganya tidak permanen karena kita nggak lewat situ. Sementara yang ini algoritmanya menjadi permanen karena kita lewat sini. Jadi di sini algoritmanya ada 3, di sini ada berapa nih? Ada banyak ya algoritmanya, ada 3 juga misalnya di sini. Di sini ada 2 algoritmanya, ada 2 kan yang masuk kan? Jadi di sini juga sebetulnya ada 2 algoritmanya, tapi yang satunya tidak kita pakai karena tidak permanen. Kita nggak lewat situ, kira-kira gitu bahasa sehari-harinya. Jadi ini kalau kita gambar rinci dari U1 ke 12 maka 0 tambah 2 dari 1 maka 21. Kalau ini 41 labelnya terus, jadi algoritmanya sebetulnya banyak. Oke. Oke, ini sudah ya tadi penjelasan yang tadi saja. Nah, ada algoritma siklis. Tadi saya sudah sampaikan, algoritma siklis itu berarti di dalam modelnya ada loop. Loopnya di mana? Loopnya ada di sini nih. Loopnya tuh di sini, dari 4, oke sebentar, dari 2, loop, 2, 1, 2. Nah ini, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Itu loop, karena dia kembali ke titik 2. Itu ada loopnya.
Saya ikutin. Nah, misalnya saya mau berangkat dari 1 ke 2. Saya mau berangkat dari 1 ke 2. Lewat mana kira-kira enaknya? Boleh nggak langsung dari 1 ke 2? Kalau saya mau langsung dari 1 ke 2, langsung aja 1, 2, boleh nggak? Bisa nggak? Kalau dari saya langsung dari 1 ke 2, maka algoritmanya kan 101, ya nggak? Tapi jauh. Ada loh yang lebih dekat dari 1 ke 3 dulu, ke 4, baru ke 2. Lebih pendek jaraknya, cuma algoritmanya cuma 55,4. Bisa ikutin nggak sampai sini kira-kira? Itu kalau saya mau 1 ke 2. Kalau saya mau berangkat dari 1 ke 5, itu juga ada banyak cara kan sebetulnya kalau kita lihat jaringannya. Ya nggak? Maka di 5 itu ada 2, bisa lewat 4, bisa lewat 3. Boleh, kalau ini boleh dua-duanya karena dia jaraknya sama. Jadi sebetulnya di setiap nodus itu ada beberapa, bisa saja ada beberapa algoritma, tapi hanya algoritma permanen yang akan kita pakai, yang kita lewati. Ya. Nah, sehingga kalau saya ambil contoh misalnya ini, ya 00 itu permanen, misalnya ini dari 1, kita mau berangkat dari 1 ke 2 tadi ya, kita mau berangkat dari 1 ke 2. Di titik 0 dia permanen karena pasti dilewati. Kemudian dari sini, ini kan kita bisa langsung ke 2. Ini langsung ke 2 nih. Ya, 0 tambah 100,1. 1 berarti dari nodus 1. Bisa juga dari 1 ke 3, ya kan? Dari 1 ke 3. Cuma 0 tambah 30 nodusnya dari 1. Dua-duanya belum permanen karena kita belum tahu mau lewat mana. Terus dari 2, 2 bisa kemana aja. Ketika kita sudah sampai 2, ini yang iterasi kedua. Iterasi kedua, ini iterasi pertama, ini hasil iterasi pertama, ini hasil iterasi pertama, maka selanjutnya ini tambahannya ya bisa dari 3, ya kita bisa sini 40,3 ke sini. Ya, 90,3. 90,3 kalau seandainya yang ini tadi di titik 5 di sini. Nah, yang mana yang kita lewati itu disebut dengan permanen. Sementara yang kita tidak lewati itu kita sebut dengan sementara. Nah, bisa ikutin sampai sini? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini nanti dicoba ya, dicoba dilatih 1 ke 8 lewat mana, maksimumnya 48, 16 dan 26. Jadi nanti ada 2 tugas, satu di sini, satu lagi di apa namanya, di modul QM-nya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Kalau nggak, saya mau lanjutkan dengan QM-nya. Lanjut ya. Oke. Nah, ini adalah aplikasi penggunaan aplikasi QM for Windows ya. Jadi saya tidak tampilkan QM-nya karena MacBook saya ini ke-update gitu. Jadi dia nggak mau buka Java-nya tuh ke-update ke 2019. Jadi sementara QM-nya itu 2016 gitu. Jadi dia nggak mau buka. Tapi saya tampilkan di sini. Kalau yang manual solver itu tidak saya, ini kan manual ya tadi ya yang kita pakai ini yang permanen. Ini manual tidak saya sajikan, nanti dipelajari saja. Nah, ini adalah QM for Windows. Maka nanti dibuka QM for Windows. Kalau kita pilih mau menggunakan metode jaringan, maka pilih network. Ya, pilih network. Nanti akan ada beberapa pilihan yang bisa kita ini masih tetap pilih network. Nanti akan ada pilihan jaringan new, pilih ya mau apa gitu ya. Nah, ketika kita pilih new, nanti ada pilihan, ada minimum spanning tree, ada shortest route, ada maximal flow. Kalau maximal flow itu kita akan melihat berapa arus maksimal yang bisa melewati jalan tersebut, melewati lokasi. Kalau spanning tree kita mau melewati semua titik. Kalau shortest route yang penting sampai ke tempat tujuan tanpa harus melewati semua nodus. Ya. Ini kita lihat yang shortest route, pilih shortest route, lalu nanti isi. Ya, pilih indirect, branch-nya 1, 2, 3, nama branch-nya. Ada berapa sih cabangnya? 2, 3, ada berapa cabang? Nanti dihitung dari yang gambar manualnya itu. Ada berapa cabangnya? Kalau tadi misalnya hitungnya 12. Ya, di sini misalnya kita pilih 12, isi 12, nanti akan keluar seperti ini. Nah, 12 branch-nya. Isikan. Mulai dari saya kembali ke sini. Ini kan gambar pertama, branch 1
kedua itu jaraknya 2. Branch 2 ke 3 jaraknya 7. Gitu ya. Jadi dimasukkan satu-satu pelan-pelan. Nah, masukkan 1 ke 2 jaraknya berapa, 2 ke 4 jaraknya berapa, tentu terus. Kalau sudah selesai, nah ini kalau dia sudah selesai diisi. Kalau sudah selesai diisi, nanti di atas ini klik, ini ada solve nih. Klik solve. Ya, klik solve, nanti keluar output seperti ini. Maka inilah, kan tadi pakai shortest route ya, maka inilah nodus yang akan kita lewati, berarti dia dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 7. Totalnya adalah 16 jaraknya. Nah, ya, undirect, itu kalau kita pakai shortest route. Sekarang kalau minimum spanning tree, berarti kita harus lewat semua ya. Ini contohnya, maka nanti ada manualnya juga saya sajikan, nanti dipelajari kembali seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, nah ini ya, yang mana dulu 1 ke 3 dulu, 1 dari 3 ke 7, 1, 3, 7, 6 gitu ya. Dia terhubungnya tuh secara, ini kalau kita hitung manual. 21. Nah, kalau kita pakai QM sama network, setelah network, sama network, oke, pilih new. Setelah pilih new, nanti kita pilihnya minimum spanning tree. Kalau tadi kan shortest route. Sekarang pilihnya minimum spanning tree. Masukkan branch-nya ada berapa. Ya, kalau nanti branch-nya 15, masukkan 15, nanti dia keluar seperti ini. Nah, masukin satu-satu. Dari 1 ke 2 jaraknya biayanya berapa, ini ke ini jaraknya berapa gitu ya. Nanti dia akan keluar. Nah, ini sudah selesai diisi. Kalau sudah selesai isi, klik solve yang ini, klik solve. Ya, maka nanti keluar output-nya. Oke, mau lewat mana saja kata dia. Ya, jadi berarti nanti kita akan lewat branch-branch-nya 1 ke 3 gitu ya, cost-nya 2, 1 ke 2 cost-nya 3 di branch 7-nya. Atau jadi nanti akan keluar satu-satu sehingga nanti total biayanya adalah 21, sama seperti kalau kita hitung manual. Nanti bisa. Semua sudah punya QM for window? Sudah dikasih Pak Mariadi belum? Sudah, Bu. Oke. Nah, yang ketiga adalah arus maksimal. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung arus maksimal. Ini arus keluar, kalau arus maksimal dia arus keluar, ada arus masuk. Ya, jadi arus keluarnya 2, arus masuknya 0. Itu yang maksimal bisa lewat di situ. Dia ada 2, jadi dia tidak menunjukkan jarak, tetapi berapa yang bisa keluar dari titik tersebut dan berapa yang bisa masuk ke titik tersebut. Nah, dengan cara yang sama, ketika kita bicara arus maksimal, ya sama ya, open new. Jadi yang tadi yang atasnya nggak saya tampilin lagi, tapi pilihnya maksimal flow. Ya, pilihnya maksimal flow. Masukkan branch-nya sama kayak tadi, branch-nya 11 ya. Masukkan satu-satu. Kalau sudah selesai dimasukkan, klik solve, nanti akan keluar hasilnya. Nah, maksimal flow-nya ini kumulatif flow-nya. Kalau dari 1 ke 2 ke 5 ke 7 ke 6 ada 2 flow, kumulatif flow-nya 2. Seperti itu. Ya. Jadi ini ada soal, nanti coba di ini kan ditambah dengan yang tadi juga ya, yang ada di soal yang tadi, nanti coba dikerjakan, nanti saya siapin apa namanya tuh rumahnya di e-learning. Jadi nanti silakan tugasnya diupload di e-learning. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi kuliah hari ini. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Ega, ada yang mau tanya? Ega mau tanya? Atau Rahel? Masih ingat nggak kira-kira materi kuliah S1-nya? Ya, jadi nanti dibaca-baca kembali ya, bahan-bahan sudah saya masukkan juga di e-learning, jadi nanti tolong dibaca kembali. Rahel, siapa lagi? Bu Naya, Indah, ada yang mau ditanyakan Indah? Destia? Destia mau tanya? Oke, jika tidak ada, saya sudahi kuliahnya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, jangan lupa jaga protokol kesehatan. Belum divaksin semua ya, atau sudah ada yang divaksin ini?
Belum ya? Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Bu.